yang cantik, Mbak Erwin dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita semua sehat. Boleh duduk di pohon masing-masing, silahkan ya. Maksudnya duduk tempat masing-masing gitu. Pemirsa, saya izin buka masker dulu ya. Saya akan menyapa pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Semua warga masyarakat yang menyaksikan acara ini atau tayangan ini. Insya Allah 1 jam ke depan atau 60 menit ke depan kita akan ngobrol bersama Dimas Tejo. Tapi mungkin penasaran ya, obrolan apa sih hari ini? Kok Dimas Tejo hadir di sini? Nah, ini kita acara ini ditayangkan kita dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah KPPD Bantul. Daripada penasaran, yuk sama-sama kita saksikan tayangan yang berikut ini. Monggo. Pelayanan publik seperti pelayanan di bidang pajak kendaraan bermotor yang aman, nyaman, dan cepat menjadi impian masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak Daerah atau KPPD DIY di Bantul atau yang biasa disebut Samsat Bantul merupakan unit pelaksana teknis pada Badan Pengelola dan Aset Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memungut pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, retribusi, dan yang lain. Dalam rangka lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib pajak kendaraan bermotor, Kantor Pelayanan Pajak Daerah atau KPPD DIY di Bantul berinovasi untuk meningkatkan pelayanan agar lebih efisien, di mana masyarakat bisa memilih waktu yang tepat untuk mengurus pembayaran pajak kendaraannya, sehingga terhindar dari antrian panjang. Inovasi pelayanan efisien tersebut antara lain Mall Pelayanan Publik atau MPP Bantul, pelayanan sistem jemput bola atau si jempol, untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan guna meningkatkan kesadaran membayar pajak tepat waktu. Dengan kehadiran si jempol, selain mempermudah masyarakat membayar pajak, sekaligus meningkatkan capaian pendapatan pajak kendaraan yang secara otomatis mengurangi jumlah kendaraan yang menunggak pajak. Pelayanan juga dilakukan melalui e-Posti atau elektronik perkakas Paustitian, yakni inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui anjungan tunai mandiri atau ATM Bank BPD DIY yang tersebar di seluruh wilayah DIY. Selain e-Posti, masyarakat juga dimanjakan dengan inovasi pelayanan lainnya, yakni pelayanan tempat pembayaran pajak di waktu malam atau temaram. Dengan dibukanya pelayanan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak yang sibuk bekerja di siang hari, dengan membuka loket pelayanan di malam hari. Pelayanan temaram bertempat di Samsat Pembantu Sewon mulai Senin sampai Jumat pukul 16 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Tak hanya itu, Samsat Bantul juga berinovasi melalui layanan drive-thru Samsat. Kemudian Samsat Keliling yang menjadi layanan efektif untuk perpanjangan STNK melalui mobil Samsat Keliling. Pelayanan ini berfungsi memudahkan masyarakat melakukan perpanjangan STNK secara online dengan mengunjungi lokasi tertentu dengan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor 5 tahunan, Samsat Bantul memberikan pelayanan yang bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Daerah atau KPPD DIY, Jalan Urip Sumoharjo, Bantul. Pembayaran pajak 5 tahunan tidak dapat dilakukan secara online karena proses cek fisik, cek STNK, dan cek plat nomor baru. Dalam kepengurusan ini, kendaraan akan dicek fisik untuk memastikan kendaraan layak jalan atau tidak. Juga, gesek nomor mesin yang merupakan dasar dalam pembuatan surat tanda kendaraan bermotor atau STNK dan bukti pemilikan kendaraan bermotor. Diharapkan dengan inovasi pelayanan tersebut akan memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor dimanapun dan kapanpun. Iya, terima kasih pemirsa.
matur nuwun banget nih teman-teman tim produksi yang sudah memberikan tayangan yang sangat bagus dan tentunya menginspirasi para pemirsa yang nonton acara ini. Karena apa? Kita berharap ini ya, semua dulur-dulur kita yang merasa memiliki kendaraan bermotor apapun itu, wajib pajaknya diperhatikan dan jangan sampai telat. Ingat itu ya. Nah, pemirsa, pada hari ini kita ada program acara yang namanya Sapa Samsat. Di mana hari ini kita bersama Kantor Pelayanan Pajak Daerah KPPD Bantul dengan mengusung tema Inovasi Pelayanan Pajak di Samsat Bantul. Ini perlu diacungin jempol pemirsa, karena selama ini baru Samsat Bantul yang berani membuat acara Sapa Samsat seperti ini ya. Semoga ini nanti akan jadikan barometer dan percontohan untuk samsat-samsat yang lain. Betul ya teman-teman ya? Oke, baik. Nah, untuk menghangatkan suasana kita, nanti Dimas Tejo akan ngobrol dengan bapak-bapak kita yang luar biasa, tamu-tamu saya yang istimewa. Di antaranya Bapak Kepala KPPD DIY Kabupaten Bantul, Bapak Pramana SHMM. Bapak, salam sehat. Alhamdulillah. Siap ngobrol nggih Pak? Siap. Nggih, tentunya buat masyarakat semua nggih Pak nggih. Siap. Terima kasih. Kemudian salah seorang atau itu sosok idola saya pemirsa. Karena beliau itu dikenal dekat dengan masyarakat. Sosoknya yang supel, pokoknya begitulah Piai ini itu nggak dibikin-bikin, nggak neko-neko. Beliau ada Sekretaris Komisi B DPRD DIY, Bapak Insinyur Atmaji. Kemudian juga ada nanti dari PT Jasa Raharja. Hari ini diwakili Bapak Ian Supiandi sebagai Kasubag iuran wajib PT Jasa Raharja. Matur nuwun hadirnya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap ngobrol nggih Bapak? Siap. Terima kasih. Juga yang paling gagah dan perkasa. Karena baju kebesarannya pemirsa. Ini ada Aibtu Aedwi Yunianto dari Polres Bantul, bagian Banit Rekiden Polres Bantul. Pak Edwi, siap ngobrol juga nggih? Siap, semangat. Iya, betul. Kita di Salam Sapa ataupun Sapa Samsat hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan beliau. Kita awali dengan Bapak Pramana dulu. Pak nuwun sewu Pak. Dengan Samsat Bantul membuat acara Sapa Samsat ini, apa sih Pak yang diharapkan untuk masyarakat sebetulnya? Sebelumnya terima kasih Pak Iya. Tejo. Di Samsat ini ada 3 instansi di dalamnya. Yang pertama dari Pemda, kaitannya dengan pembayaran pajak. Yang kedua kaitannya dengan regiden dari Pak Polisi. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan santunan dari Jasa Raharja. Oke. Namun di Samsat ini kami tidak menerima uang langsung, tapi yang menerima adalah Bank Pembangunan Daerah. Jadi Samsat yang segede ini, sebesar ini tidak ada uangnya Pak Tejo. Karena langsung di bank. Ya kami tidak punya uang sekarang. Siap. Jadi dengan adanya pelayanan seperti ini, kami selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena mengapa inovasi kami, pembayaran pajak tahunan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 itu paling lama 3 menit selesai. Target kami ya 3 menit dari selesai. Kemudian untuk yang 5 tahunan karena fungsi regiden terkait dengan cek fisik dan sebagainya itu selama 20 menit harus selesai. Sudah menerima plat nomor dan notis pajak. Hari itu juga tidak ada alasan ya, karena bayangan kami pada waktu dulu kalau membayar pajak itu dari pagi sampai sore, seharian cuma membayar pajak. Sekarang tidak seperti itu, kita balik pengertiannya. Di sini tempatnya juga nyaman, kemudian pelayanannya alhamdulillah juga cepat. Dan di selain itu juga kami ada 15 titik pelayanan untuk mengadakan pelayanan pada masyarakat, terutama untuk bayar pajak kendaraan. Namun yang untuk 5 tahunan kami baru ada 2 tempat yang bisa untuk melayani karena fungsi regiden di sini muncul. Untuk cek fisik kendaraannya harus dibawa ke sini, untuk di regiden dan sebagainya, yaitu di Samsat Induk di Induk ini, dan kedua di Samsat Pembantu Sewon. Kalau Pembantu Sewon itu sementara itu baru roda 2 yang bisa, karena tahun ini kami akan menargetkan untuk roda 4. Kami akan menyewa tanah yang ada di Bangunharjo, di sebelahnya itu untuk cek fisik roda 4. Next ya. Mungkin insya Allah doanya dari masyarakat Kabupaten Bantul dan masyarakat DIY umumnya.
Kami mungkin tahun ini bisa untuk sewa dan bisa untuk melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan sepenuhnya di sana. Oke. Selain itu juga inovasi kami pelayanan namanya Temaram. Temaram itu membayar bagi masyarakat yang tidak sempat pagi, siang tidak bisa membayar karena kerja dan sebagainya. Kami mengadakan pelayanan malam hari. Oke. Dari jam 4 sampai jam 8 malam. Dari mulai Senin sampai Sabtu, jadi full. Ya, minggu tok tutup minggu pelayanan. tuh karena minggu harus istirahat untuk kerja selama 7 hari. Tapi Pak, sebelum Bapak melanjutkan tentang inovasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, boleh tahu nggak ini itu inovasi seperti itu mulai kapan diterapkan? Apa selama era digital ini atau bagaimana itu? Jadi perlu kami sampaikan bahwa Samsat ini sifatnya online. Jadi online itu Mas Tejo punya kendaraan Gunung Kidul, itu bisa dibayarkan dimanapun, baik di Bantul, Sleman dan sebagainya. Dulu itu juga begitu dari dulu. Ya dari dulu seperti itu. Tapi dengan inovasi seperti itu untuk mempermudah dan pendekatan pada pelayanan pada masyarakat, sehingga mau tidak mau sekarang namanya pajak kendaraan itu sifatnya wajib. Wajib itu ya tidak ada toleransi, harus membayar. Betul. Gitu. Jadi masyarakat saya yakin dan alhamdulillah di Kabupaten Bantul ini minat untuk membayar pajak masyarakat cukup bagus. Dan juga target-target kami alhamdulillah bisa tercapai. Karena kami juga ditarget dari Mas Esmaji nanti akan menyampaikan dan harus kita laksanakan seperti itu. Pak Nun, saya sedikit tambahan. Tadi Bapak ngerti kok bahwa pelayanan lewat online juga bisa. Nah, sampai saat ini pernah nggak sih ada kendala terkait pelayanan online? Atau mungkin ada kasus apa yang ora iso atau udah mulai mencoba akhirnya malah jadi problem gitu, ada nggak Pak? Jadi selama online ini saya kira tidak ada masalah. Sangat mudah untuk membayar pajak. Cuma syaratnya tertentu, pakai STNK dan identitas cukup gitu aja. Ngomong iso ya Pak. Dan inovasi selain itu juga ada pembayaran lewat GoPay, Gojek, lewat Jogja Pay itu bisa juga. Dan tidak usah kemana-mana, pakai HP juga bisa. Di rumah siap. langsung. Selain itu juga ada pelayanan di drive-thru. Itu cukup aja seperti di McD itu. Tidak usah turun dari kendaraan, ambil aja langsung gitu. Jadi langsung STNK, identitas, serahkan pada petugas, ada tidak nyampe 3 menit selesai. Pemirsa luar biasa sekali ya, sedikit obrolan kita aja sudah membuka pengertian kita. Ternyata sekarang itu sistem digital dan online mempermudah kita. Jadi jangan pernah ada kalimat, pegah aku malas bayar pajak antri. Tidak ada, apalagi di Samsat Bantul. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi Sapa Samsat. Hanya di sini bersama di Samsat Bantul. Matur suwun. Pelayanan sistem jemput bola atau si jempol untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan guna meningkatkan kesadaran membayar pajak tepat waktu. Dengan kehadiran si jempol, selain mempermudah masyarakat membayar pajak, sekaligus meningkatkan capaian pendapatan pajak kendaraan yang secara otomatis mengurangi jumlah kendaraan yang menunggak pajak. Iya pemirsa, setelah jeda iklan kita kembali lagi di Sapa Samsat, masih bersama kantor pelayanan pajak daerah KPBD Bantul. Ini maneman kalau bapakku yang satu ini tidak langsung gabung ngendikan ngobrol-ngobrol, saya sangat disayangkan sekali. Bapak Insinyur Atmaji selaku Sekretaris Komisi B DPRD DIY. Tambahan informasi terkait semangatnya Bapak bercerita tentang inovasi Pak Pramana menika. Mungkin dari pemerintah daerah ini kepada masyarakat untuk taat pajak tuh seperti apa himbauannya sampai saat ini Pak Atmaji? Terima kasih Mas Tejo. Jadi begini, kita ini kan punya namanya perencanaan belanja untuk pembangunan lewat APBD. Di mana APBD itu mesti akan ada pendapatan dan belanja. Betul. Nah, pendapatan kita itu terdiri dari pendapatan asli daerah dan dana transfer. Kalau dulu namanya ada DAK, dana alokasi khusus, ada DAU, dana alokasi umum, dan lain. Tapi sekarang hanya disebut dana transfer. Nah, kita untuk pajak pendapatan asli daerah ini, pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor itu 90% dari PAD kita, Pak. Jadi cukup lumayan, cukup besar. Nah, sehingga tentu
ketertiban dan juga peran serta masyarakat untuk kesadaran untuk selalu membayar pajak ini sangat kita harapkan. Karena dengan adanya pembayaran pajak yang rutin yang sudah mereka lunas sebelum jatuh tempo misalnya. Ini tentu akan membuat pembangunan menjadi lancar. Karena kan pajak ini kan akan kembali ke masyarakat lagi untuk pembangunan, ya kan? Nah, kita tahu bahwa proporsi daripada pajak kendaraan bermotor itu 30%-nya akan kembali ke kabupaten untuk pembangunan. Nah, itu sudah ada angkanya gitu. Sehingga harapan kami memang masyarakat ini taat pajak, sadar akan pajak karena pentingnya untuk pembangunan ini. Nah, pembangunan kan banyak sekali, ada yang untuk peningkatan sarana prasarana infrastruktur, jalan, jembatan, penerangan dan lain-lain. Juga untuk pembangunan di sisi yang lain sekarang zamannya digitalisasi misalnya. Nah, ini kan kita akan membangun seperti itu. Nah, harapan kita memang dari masyarakat ini tentu jangan sampai nanti mereka itu lupa akan kewajiban pajak. Tapi gini, Pak Mas Dinas Tejo, tadi disampaikan inovasi-inovasi yang disampaikan oleh pihak KPPD Bantul. Ada temaram, ada si jempol, ada samsat keliling dan lain-lain. Ini yang saya harus tekankan. Gini, itu kan sistemnya gitu kan. Tetapi harapan kami adalah kadang-kadang kita manusia ya. Tejo masih manusia kan? Sering lupa kan? Nah, harapan kami adalah dari pihak Samsat ini kan punya data mesti ya, punya data. Kalau misalnya belum punya data terkait dengan nomor telepon, nanti pada saat registrasi atau perpanjangan itu diminta. Harapan kami ada upaya untuk mengingatkan pada masyarakat. Jadi seperti kalau ada aplikasi yang lain, itu selalu saya diingatkan, Bapak untuk pembayaran bulan ini sekian rupiah, paling lambat tanggal sekian. Nah, ini dari pihak Samsat kayaknya belum ada, sehingga banyak yang terjadi lupa, Pak. Bukan karena tidak punya uang, tapi kadang-kadang karena lupa, Pak. Sehingga akhirnya terlambat. Ini mungkin yang harus ke depan harus kita bangun bagaimana agar ada peringatan. Ejo kan punya nomornya dia dari Samsat. Mohon maaf, nomor AB sekian bisa ya. Jatuh tempo pajak sekian, besarnya sekian. Nanti kan mesti akan siap-siap. Nah, kalau itu belum dilakukan, ya tadi yang terjadi adalah lupa karena kadang-kadang kesibukan masyarakat juga kadang-kadang menyita waktu. Akhirnya sudah jatuh tempo, dilihat loh kok pajak saya sudah lewat gini. Nah, ini tentu monggo nanti bagaimana Pak Pramana dengan seluruh jajarannya untuk bisa mengaplikasikan hal seperti itu. Ini kan simpel ini, ya. Tambahan inovasi baru. Iya, inovasi baru ini saya kira. Karena ini pengalaman kita ya, Pak. Iya. Servis rutin aja kalau udah saatnya diingatkan tuh. Iya. Dan itu sudah dengan pajak ya, Pak. Betul. Ini kan banyak terjadi di aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Kita mau bayar telepon, mau bayar internet dan lain-lain itu selalu diingatkan. Dan saya terima kasih ini sudah diingatkan ya. Kadang-kadang tuh apabila Bapak sudah melakukan ini, mohon ini diabaikan kan begitu biasanya kan seperti itu kan. Nah, ini kan satu bentuk kepedulian kita kepada para pembayar pajak agar mereka tidak kelupaan untuk membayar kewajibannya. Catatan. Nah, nun sewu Pak Atmaji, sampai saat ini sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran untuk bayar pajak ini kok kados pundi yang dilakukan dari DPRD setempat, Pak? Ya, yang sudah kami lakukan bersama dengan KPPD di seluruh DIY baik Kulon Progo, Sleman dan seterusnya, termasuk di Bantul ini. Ya kita kita turun ke masyarakat ya melalui kita di kantor-kantor pemerintah kelurahan, mengundang masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kita lakukan sosialisasi. Ya dah. Kemudian yang kedua lewat media seperti ini juga. Ini kan juga sosialisasi. Betul. Nah, kemudian juga kadang-kadang lewat media visual yang di jalan dan sebagainya. Ini kan upaya-upaya untuk selalu melakukan sosialisasi. Bahwa ternyata sekarang ini ada kebijakan baru terkait dengan pembayaran pajak. Pajak Anda bisa dibayar di sini itu kan juga sosialisasi. Kemudian yang kedua, kalau kemarin ini ada kebijakan terkait dengan keterlambatan tidak didenda itu kan juga penting untuk disosialisasikan. Betul. Nah ini saya kira sudah kita lakukan ya, supaya
pendapatan atau pengoptimalan daripada pajak itu bisa kita capai lebih tinggi lagi. Oke, makasih Pak Maji. Nah ini pemirsa, ini namanya bersinergi ya seperti ini. Mungkin dari inovasi yang tadi dijelaskan oleh Pak Pramana, ternyata ono siji sik kelalen, nomor HP dicatat sesuk lengket-lengket yuk kepiye begitu. Terima kasih, bisa dicatat Pak Pramana nggih. Oke. Nah, pemirsa kita akan mencoba tadi di awal Pak Pramana sampun ngendiko bahwa di kantor Samsat itu ada dari ada 3 apa tadi? Nah, 3 instansi dari Pemda, Kepolisian dan Jasara Harja. Nah, ini kita akan tanya ini kepada Bapak siapa namanya? Bapak Ian Supiandi selaku Kasubag Iuran Wajib PT Jasara Harja. Pak Nun Sewu Pak Ian. Seperti apa ruang lingkup kerja dari Jasara Harja di Samsat ini sendiri? Baik, terima kasih. Jasara Harja itu sebetulnya mempunyai 2 tugas utama, tugas pokok ya. Yang pertama adalah menghimpun dana. Menghimpun dana. Yang pertama himpunan dana itu dari iuran wajib. Yang kedua adalah dari sumbangan wajib. Nah, sumbangan wajib ini ya terkait dengan adanya di Samsat di sini namanya SWDKLLJ. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Kemudian tugas yang kedua kami adalah menyerahkan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, untuk ruang lingkupnya karena kami di sini Samsat sudah terintegrasi ya dengan sistem manunggal satu atap ini. Nah, ini kami kutip sumbangan wajib itu dari pemilik kendaraan. Nah, ini manfaatnya untuk yang ditabrak oleh kendaraan tersebut. Jadi istilahnya tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan, ada orang nyebrang ditabrak oleh kendaraan bermotor, yang ditabraknya yang dapat santunan. Atau ada kecelakaan kendaraan 2 kendaraan atau lebih, nah itu juga dapat semuanya dapat santunan dari Jasara Harja. Nah ini tugas kami, alhamdulillah di Jogja ini setiap hari kami membayar rata-rata sebulan itu sekitar 6,8 miliar khusus untuk masyarakat Jogja yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi tahun 2021 itu kami bayar sampai 74 miliar ya. Ya. Jadi Pak, non sewu Pak, saya potong sedikit Pak ya. Terkait tadi iuran ya. Itu non sewu, kita ini yang punya STNK itu cara kita tahu tuh di mana Pak? Bacanya di mana mungkin biar kita tahu iurannya nominal sekian itu dari mana itu kita bisa tahu itu Pak. Kalau yang di Samsat ini namanya sumbangan wajib ya. Sumbangan wajib itu terteranya di notis pajak. Ada di surat ketetapan pajaknya, di balik STNK itu ada namanya PKB, pajak kendaraan bermotor, ada SWDKLLJ. Nah itu setiap golongannya itu memang tarifnya berbeda-beda. Ya. Sepeda motor beda, bis, truk itu beda-beda ya Pak? Beda. Kalau namanya iuran wajib, nah itu untuk kendaraan umum. Jadi kalau masyarakat itu naik kendaraan umum, bis, kereta api, pesawat udara, kapal laut, nah itu ada ongkosnya, itu sudah include Jasara Harjanya di situ. Oke. Jadi kalau misalnya di darat ini sebetulnya hanya Rp60. Jadi setiap penumpang naik bis katakanlah ya, itu hanya Rp60 yang kita kutip. Nah yang kemarin kecelakaan di mana di Bukit Bego itu, nah karena itu juga sudah bayar iuran wajib, jadi semua penumpang yang di atas kendaraan itu dijamin oleh Jasara Harja. Oke. Tuh pemirsa, jadi kita lebih tahu toh. Jadi kalau ada surat STNK toh jemung diwaca entek epirotok tapi itu dipahami semua. Ternyata ilmunya banyak banget di situ. Nah, nuwun sewu tadi Pak yang ngendika juga bahwa Jasara Harja itu kan melayani orang yang mungkin kecelakaan yang terkena kecelakaan ataupun yang menabrak misalnya. Yang ditabrak dan yang menabrak itu dapat semuanya. Nuwun sewu. Kejadian di lapangan kadang warga masyarakat itu aneh-aneh pertanyaannya. Nabrak pedus neng dalan jungkel karepe dhewe. Niku kepiye Pak pertanggungjawabannya Pak? Ya ini namanya sumbangan wajib ya. Kalau namanya sumbangan itu sebetulnya manfaatnya untuk pihak lain. Jadi kalau misalnya si pemilik kendaraan katakanlah sepeda motor, dia mengalami kecelakaan sendiri, kecelakaan tunggal, nah itu memang tidak dijamin oleh Jasara Harja. Tetapi kalau dia nabrak pejalan kaki atau sejenisnya atau sepeda ontel, justru yang ditabraknya yang dapat santunan. Pedusnya ento Pak. Atau bagaimana Pak Yan? Namanya sumbangan wajib.
Mohon maaf Pak, biar sekir suasana Pak. Oke Pak, saya lanjutkan. Oke. Ya, kecuali tadi kalau misalnya melibatkan 2 kendaraan atau lebih. Karena dua-duanya sama-sama bayar PKB, bayar SWD KLJ. Jadi semuanya yang terlibat kecelakaan itu dapat santunan jasara harja. Oh, oke. Kedua belah pihak ya Pak ya. Ya, semuanya. Betul. Oke, siap. Nah ini Pak, saya tambah pertanyaan. Itu bagaimana cara mengklaim santunan jasara harja bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas tadi Pak? Cara mengklaimnya Pak? Ya. Untuk prosedurnya sekarang sangat mudah ya. Pertama, hanya satu saja sebetulnya, adanya laporan dari pihak kepolisian atau instansi yang berwajib. Oh. Selanjutnya kami yang mengerjakan, Mbak. Tapi untuk besarnya nominal santunan itu tergantung bentuk kecelakaannya atau kendaraannya di bawah atau gimana Pak itu? Jadi untuk nilai santunannya, untuk yang meninggal dunia, besarannya adalah 50 juta rupiah. Saya tetap nggak mau loh Pak itu. Terus Pak Yan? Untuk yang luka-luka, penggantiannya itu maksimal 20 juta rupiah. Nah, untuk mendapatkannya sebetulnya kami untuk luka-luka, kami sudah bekerja hampir semua rumah sakit yang ada di Jogja. Jadi korban bisa langsung masuk ke rumah sakit. Oke. Kami akan langsung berikan surat jaminan. Jadi si korban tidak perlu lagi mengeluarkan biaya baik itu mau apa untuk uang muka atau sejenisnya ya. Jadi kami berikan ke rumah sakit. Nih rumah sakit, si korban mempunyai hak santunan dari jasara harja. Nanti ada tagihannya ditagihkan ke jasara harja. Kami sudah overbooking. Oke. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Oke. Apalagi kalau yang meninggal ya, meninggal dunia ya, contohnya kemarin saja itu sebelum 24 jam santunan sudah cair Pak. Ya. Itu memang sekarang lebih cepat ya prosesnya Pak ya? Iya Pak. Jadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa instansi ya. Oke. Perbankan pun kami sudah bekerja sama. Jadi kalau si ahli waris tidak mempunyai rekening, kami bisa buatkan Pak. Kami bisa buatkan. Untuk itu ya santunannya biar cepat diterima sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang bisa masuk ke area tersebut. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Pak Yan ya. Pemirsa, dengan penjelasan Pak Yan tadi kita pun yakin, semua yakin, nggak maulah yang namanya kita kecelakaan demi menerima santunan jasara harja siapapun itu. Tapi yang terpenting di sini ada informasinya. Bagaimana Anda itu biar pada ngerti, ben tahu oh prosedurnya seperti ini atau ternyata seperti ini toh perjalanan ceritanya gitu ya. Untuk itu Joti pindah channelin, nonton nganti rampung karena ini ada WA yang masuk ini dari sedulurku Heri yang ada di Sleman. Katanya Om Tejo tolong ditanyakan jika masyarakat ingin mengurus pajak tahunan dan 5 tahunan kendaraan kuwi apa wae syaratnya sing kudu digawa. Oke, mengko ben dijawab karo Pak Edwi. Jangan kemana-mana, kita kembali ke pesan-pesan berikut ini jadi Sapa Samsat Bantul. Pelayanan juga dilakukan melalui e-Posti atau elektronik perkakas Paustitian, yakni inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui anjungan tunai mandiri atau ATM Bank BPD DIY yang tersebar di seluruh wilayah DIY. Terima kasih teman-temanku dari Sapa Samsat Band. Teman-teman beri dong tepuk tangan bagi kita semuanya yang ada di sini ya. Biar semangat ya. Karena kita akan segera menuju ke Pak Edwi. Ini untuk menjelaskan pertanyaan saudaraku Pak ini. Yang di Sleman ini bertanya Pak. Katanya nek misalnya perpanjangan pajak kendaraan atau yang 5 tahunan itu sing digawa apa wae gitu Pak Edwi. Monggo dijelaskan Pak Edwi. Nggih, terima kasih Mas Tejo. Jadi untuk pajak kendaraan itu wajib ya Mas ya. Nah, untuk pajak tahunan itu sangat mudah sekali. Di Samsat Bantul ini bisa dilayani di Samsat Bantul bisa, di drive-thru bisa, di Samsat Desa, di bus keliling, di Samsat Pembantu Sewan juga bisa. Cukup dengan membawa STNK dan identitas pemilik yang sama dengan identitas asli. Identitas asli itu bisa KTP, bisa SIM, bisa kartu keluarga. Nah, itu nanti lewat drive-thru
tanpa turun kendaraan langsung diserahkan tanpa fotokopi, nanti tidak sampai 3 menit, nanti langsung keluar biaya berapa, langsung dibayarkan, jalan kembali, tidak usah parkir. Sangat cepat untuk pajak tahunan. Luar biasa sekarang nggih Pak nggih. Semakin oke. Ini juga ada pertanyaan Pak Ewi. Berkaitan dengan pajak 5 tahunan bagi kendaraan bermotor, wajib cek fisik apakah layak jalan atau tidak. Apabila tidak memenuhi persyaratan untuk layak jalan, apa yang harus dilakukan oleh si pemilik kendaraan itu Pak Ewi? Jadi untuk pajak 5 tahunan itu bisa dilayani di Samsat Induk untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk di Samsat Pembantu Sewon bisa dilayani untuk roda 2 pajak 5 tahunan. Sekalian plat dan STNK sudah bisa diterima di sana. Namun yang penting kita pertama kali adalah membawa BPKB, STNK, KTP dan kendaraannya. Itu kendaraannya nanti akan dilakukan cek fisik, registrasi identifikasi kendaraan. Nah, nanti pada saat dicek fisik kendaraannya baik motor maupun mobil itu nanti untuk bagian cek fisik nanti akan dicek kendaraannya layak jalan tidak, remnya berfungsi tidak, lampunya nyala tidak, spion ada 2 atau tidak. Nah itu nanti kalau tidak lengkap, tidak layak jalan, mesti disuruh pulang dulu. Kemudian kembali lagi yang penting sudah ready. Ya itu juga sangat cepat seperti dikatakan Pak KPPD tadi. Bahkan 20 menit sudah selesai nanti. Sudah menerima STNK dan sudah menerima plat nomornya sekalian. Oke. Dan sekarang katanya juga kita tuh diberikan kemudahan ya Pak ya untuk perpanjangan pajak kendaraan itu, misalnya aku wong Gunung Kidul atau Pak Joyo wong Kulon Progo, itu tidak harus di Kulon Progo, tidak harus di Gunung Kidul. Mungkin Pak di Jogja pun bisa. Di Bantul bisa gitu ya Pak ya. Sekarang sistemnya sudah online. Jadi seandainya Pak Joyo itu tadi mau kerja sekalian ke Sleman, tapi kendaraan Bantul, itu bisa. Nanti sekalian di Sleman, di pajaknya dibayarkan di sana, bahkan 5 tahunan ganti plat pun bisa di sana. Sudah online, Mas. Nah, misalnya ini Pak Dwi, misalnya nih, mungkin biar pemirsa juga pada ngerti sekalian. Apabila kita nih punya kendaraan, tapi plat nomor polisinya tuh luar kota, mungkin Jakarta atau Sumatera. Nah itu, apabila kita mau balik nama, itu prosesnya harus bagaimana dan alurnya seperti apa? Mungkin bisa dicontohkan atau dikasih informasi Pak Edwi. Seperti mungkin dari Jakarta mau pindah ke mutasi ke Bantul gitu Mas. Nah itu nanti dilakukan cek fisik Bantul dulu Mas. Di Bantul sesuai KTP tujuannya. Jadi tidak harus ke Jakarta cabut dulu nanti. Tapi setelahnya ngelamar dulu di Bantul karena besok mau masuk Bantul. Jadi cek fisik kendaraannya di Bantul dengan membawa BPKB, STNK, dan KTP tujuan, KTP Bantul. Setelah itu baru kan sudah disahkan di Bantul. Nanti setelah itu baru dicabut ke misalnya Jakarta. Setelah dicabut dari Jakarta, kemudian dimasukkan kembali ke Bantul, nanti sudah jadi plat AB Bantul sesuai KTP tersebut. Jadi prosesnya kudu nglamar sik no Bantul. Baru nanti pencabutan di mana dari plat kendaraan tersebut gitu ya. Betul. Nanti baru dimasukkan. Dengan penjelasan sangat jelas sekali. Tapi saya kembali ke Pak Pramono. Selama ini untuk di wilayah Bantul sendiri Pak, itu sudah ada sosialisasi pelayanan kesamsatan apa tidak Pak? Untuk Samsat Bantul kami sering mengadakan sosialisasi baik di kelurahan, di dusun, di kecamatan. Dan akhir-akhir ini beberapa kali sudah kami lakukan. Kemarin terakhir di Kelurahan Parangtritis, kemudian beberapa hari yang lalu juga kami lakukan sosialisasi terkait dengan kesamsatan. Perlu kami memastikan juga pembayaran pajak ini sekarang mudah sekali. Terkait dengan itu, bagi wajib pajak yang 3 bulan sebelum jatuh tempo itu bisa dibayar. Jadi Mas Tejo punya kendaraan nanti jatuh tempo di bulan Mei. Nah ini di bulan Januari sudah bisa dibayar. Karena mengapa? Mengantisipasi ketika nanti kemungkinan pada waktu hari nanti jatuh tempo, mungkin umroh, mungkin kegiatan dan sebagainya, bisa dibayarkan sebelumnya. Nah itu nominal atau sama? Sama, tidak akan naik. Potongan ngono Pak Pirang. Tidak.
Lah wong kan kaya nak wedi ngangsur bank tuh lho guys, nek misalnya kita tuh urung jatuh tempo, nek jatuh tempo kan kena denda, sapa ngerti nek sadurunge terus ana potong. Tidak kena. Ada bonusnya Pak. Bonusnya apa? Terima kasih. Maaf Mas Tejo. Ini. Saya mau tanya. Oh, sama monggo Pak Bu, monggo Bu. Polisi. Oh, sama Pak Polisi. Iya. Aduh, pilihane ya Allah. Oke. Iya Bu. Ngarepmu kok ana polisi ke polisi tidur ya Bu. Tak takoni ya Bu. Silakan Bu. Nah, perkenalkan nama saya Ari Pak. Rasa ada selfie kenalan tok ae. Iya Pak. Kan ini mobil saya itu STNK-nya sudah mati 2 tahun. Ya maklum ya Mas Tejo karena ya kadang lari. Lah apa ora mbok tas kok mati? Oh, mati. Oke, udah 2 tahun, Jeng. Terus. 2 tahun. Terus itu ada apa namanya denda apa enggak gitu Pak? Jadi kalau sudah telat 2 tahun, mati 2 tahun, jelas sekarang sudah dikenakan denda. Kemarin dibebaskan dari denda sampai tanggal 31 Desember 2021 karena selama pandemi ya Pak? Pandemi, betul. Itu sesuai dengan peraturan Pak Gubernur. Sekarang sudah mulai Januari kemarin sudah ada denda. Ya, maneman jane kalau mobil itu sampai ke denda. Mulane sesuk mana pengalaman Bu, nek telat ndang meresake. Nah, betul. Yo, ya. Tapi kalau penyanyi nggak dapat keringanan Pak gitu Mas. Nanti Saya kan penyanyi kalau telat mobilnya nggak dapat keringanan. Oh, telat gitu loh Pak maksudnya. Oh, profesinya penyanyi. Kok liane ya Mary mesake pasti kalau gitu. Justru yang ditanyakan gini, Pak, problem di masyarakat di lapangan Pak. Biasanya gini. Wanu kok men telat rapopo. Wong telat sedina ya pasti dendone padha, telat setahun dendane padha. Nah, itu Pak, itu bagaimana menyadarkan mereka-mereka itu, Pak? Itu sebetulnya berbeda untuk pajak telat denda. Denda nanti bisa dijelaskan sama Pak APBD itu 25% untuk bulan pertama. Nanti bulan kedua tambah 2%. Nanti kalau sudah 1 tahun berarti kan sudah hampir 49%, hampir 50 itu kan eman-eman nggih. Oke, ya wis Bu. Nek nonggonmu pan telat 5 tahun sesan Bu nanggung Bu. Nanggung. Terus didol. Lho Pak Atmaji itu carane apik. Telat suwe gek dolen jare. Ganti BPKB sisa. Oke. Baik, tepuk tangan dulu dong biar semangat ya. Loh, semakin seru tak kita. Oke. Mas Tejo, saya juga mau tanya lagi nih. Ini mau tanya kepada Bapak dari PT Jasara Harja. Ya, begini Pak, ini semisal kalau saya tuh kecelakaan, tapi saya nggak apa-apa dan saya nggak opnam, pokoknya nggak apa-apa, nggak ada rekam medik di rumah sakit, tetapi kendaraan saya itu rusak. Ya, apakah saya akan dapat santunan? Itu saweran penyanyi ini. Apakah saya akan dapat santunan dan kendaraan saya juga akan dapat santunan? Kalau Jasara Harja ini objeknya adalah bodily injury atau jiwa Bu ya. Jadi bukan kendaraan. Jadi kalau luka, meninggal dunia, sifat cederanya seperti itu. Jadi kalau asuransi kendaraan kan sudah banyak yang mengelola ya. Jadi Ibu bisa kemana saja lah kalau untuk kendaraan. Itu asuransi umum namanya. Kalau kami adalah asuransi wajib yang sifatnya sosial. Jadi hanya untuk jiwa saja Bu. Jadi mbok kendaraane remek kalau wonge ra piye tetep ra entuk ya Pak ya. Iya. Soalnya mungkin kita mikirin ngene Beb, mikire Beb. Nek misale setiap kendaraan terus remek karepe dhewe entuk ya sing gundul kono mesakno nanti. Ya, masalahnya gini. Nggih, masalahnya kalau jadi kendaraannya itu ikut diasuransi karena itu jaluk ganti anyar. Nah, makanya gitu Pak. Berarti besok gawe motornya di rumah. Nah iya gitu, itu yo enak banget toh. Oke tuh, jadi Mas kan Tejo. pemirsa, obrolan kita ini asik banget. Jangan poet, ojo dipindah channelnya ya. Terima kasih teman-teman, matur nuwun banget ya. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Ini jadi Mas Tejo, Ini. objeknya manusia kan ya, Iya. orang namanya. Jadi kita tidak terbatas sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau misalnya ada warga negara asing pun mengalami kecelakaan lalu lintas ya kita jamin, Mbak. Kalau wilayah Indonesia? Iya, kecuali kecelakaannya di wilayah negara Republik Indonesia. Untuk orangnya itu tidak terbatas WNI saja, WNA pun bisa, Pak. Jadi karena objeknya, misalnya ada warga negara asing yang katakan di sini itu mendapat jasa saya itu, ya. Beliau kan tidak terpungut pajak kita atau iuran tadi yang Bapak ceritakan. Karena kan sumbangan wajib, misalnya
kita kutip dari pemilik SW kendaraan. tadi ya. Misalnya ada turis katakanlah lagi jalan-jalan ditabrak oleh kendaraan bermotor, nah itu kan ada hak santunannya, ya kita berikan santunannya. Oke. Itu pemirsa, ternyata tidak hanya mengurusi warga negara Indonesia aja. Mas Yanto, tukang kibotel takon mengko dhisik ya, kita iklan dulu, sabar dulu ya, kita nggak tahu Mas Yanto yang mau ditanyakan apa. Pemirsa ben ngerti pertanyaannya apa, ojo pindah channel, tetap di sini hanya di Sapa Samsat Bantul. Pelayanan tempat pembayaran pajak di waktu malam atau temaram. Dengan dibukanya pelayanan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak yang sibuk bekerja di siang hari dengan membuka loket pelayanan di malam hari. Oke, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama Dimas Tejo di Sapa Samsat bersama Kantor Pelayanan Pajak Daerah KPPD Bantul. Bapak-bapak semuanya, mohon maaf kita ngobrol sambil guyon-guyon ya Pak, biar seger suasana kita. Oke, tadi ke Pak Pramana sudah, sedikit saya mau nambah ini ke Pak Insun Atmaji. Seperti apa sih Pak peran DPRD DIY dalam hal pengawasan penerimaan pajak, utamanya pajak kendaraan bermotor selama ini Pak? Ya, jadi gini pun ngawasi kados pundi menika. Ya, memang salah satu tusi atau tugas fungsi DPRD itu adalah pada pengawasan. Kan ini juga tambahan ilmu ya Mas Dimas Tejo ya. Ya nanti Mas Dimas Tejo juga bisa jadi anggota dewan nanti. Amin ya Allah. Amin. Tugas pokok fungsi dewan itu satu, itu terkait dengan penganggaran. Jadi membuat anggaran APBD itu kan antara eksekutif dengan legislatif itu dewan. Kita besok mau belanja apa, kita punya uang berapa, itu kan gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pembuatan peraturan perundangan, perda, perdais. Dan yang ketiga adalah pengawasan atau kontrol. Nah, terkait dengan pendapatan asli daerah ataupun pendapat kita dari pajak kendaraan bermotor ini, tentu kita selalu ya di samping melakukan pengawasan juga kita akan memberikan support ya. Karena kalau hanya diawasi saja, nanti Bapak ngawasi saya saja terus, tapi ini apa infrastruktur dan sarana prasarana saya terbatas gitu. SDM-nya nggak ada. Tadi saya ngobrol dengan Pak Pramono, ini idealnya kantor ini karyawannya adalah 100 ya, gitu. Tapi sekarang ini hanya ada separuh, kira-kira hanya 51 karyawan itu kan. Nah, ini kan berarti kan juga kalau kita hanya mau lulu pada pengawasan menuntut lah gitu, atau nanti kan ini juga tidak bijak. Tentu pengawasan dalam ini harus kita sesuaikan bagaimana dengan target. Kan kita selalu diskusi. Pak Pramono, besok itu penambahan kendaraan bermotor baru itu berapa? Kan gitu kan? Kan kita bisa prediksi karena sudah terjadi berulang-ulang. Oh sekian ribu Pak Atmaji dalam satu tahun ini kendaraan besar atau kendaraan roda 4 sekian, kendaraan roda 2 sekian. Nah kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk supaya kendaraan-kendaraan baru itu segera balik nama. Ya. Karena sekarang ini di masa pandemi ini pengadaan kendaraan bermotor baru ini agak berkurang tentu. Ini karena imbas daripada pandemi juga ya Pak ya. Nah sehingga ini tentu harus ada kebijakan-kebijakan. Makanya sekali lagi saya sampaikan bahwa kita tidak hanya mengeluh pengawasan. Kalau pengawasan iya, Pak sekarang kita targetnya berapa, sudah dapat berapa, masuk berapa, itu kan ada selalu ada diskusi ya. Misalnya di semester atau di triwulan atau triwulan pertama, ini Januari, Februari, Maret saya kira. Dari target kita 100% itu sampai Maret itu sudah berapa persen? Kemudian nanti di setengah tahun atau semester pertama itu sudah berapa? Nah, kalau nanti ini tidak secara prediksi itu tidak bisa terpenuhi, tentu kita akan membuat sebuah kebijakan kan begitu ya. Misalnya untuk tahun kemarin tadi disampaikan oleh Pak Edwin, untuk tahun kemarin itu keterlambatan pajak kendaraan bermotor itu tidak didenda. Nah, ternyata dengan tidak didenda ini karena kondisi ya, karena kondisi pandemi. Nah, kemudian di tahun 2022 ini dicabut karena harapan kemarin itu kan kita, Mas Tejo juga sudah tahu bahwa Covid kita sudah menurun kan gitu. Tapi ternyata ini naik lagi. Nah, kalau ini nanti mungkin naiknya terus sehingga mengganggu daripada aktivitas masyarakat, tentu kebijakan untuk tidak didenda itu mungkin akan kita bicarakan lagi, gitu kan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini juga tidak terus berlanjut. Nah, ini tentu
dengan kebijakan seperti ini harapannya target-target daripada pajak kendaraan bermotor itu bisa terpenuhi. Jadi pengawasan terkait, itu ya terkait pengawasan dan juga tadi Bapak negur diawasi tok tanpa ada arahan tadi Iya, kan ya tidak kan harus- tercapai target. Dan tadi di awal kan Pak Payonan ngendiko bahwa Mas Tejo bahwa kita akan segera membangun kantor untuk pelayanan fisik Iya. tadi cek fisik Iya. ya. Itu non sewu dananya nanti tuh mangendiko sama Pak Atmaji atau bagaimana itu? Nah, iya, tentu kan kita mesti gini. Sekarang ini volume kendaraan atau yang kita tangani objek pajak itu berapa? Kemudian dengan sarana prasarana yang sudah kita miliki itu kira-kira bahasanya orang Jawa itu keconggah enggak gitu kan? Mumpuni enggak, mampu enggak? Kalau tidak mampu maka kita butuh sarana prasarana yang baru ini dengan fasilitas seperti ini dengan luas area segini, SDM-nya tambah sekian kan sudah diperhitungkan supaya optimalisasi pajak kita bisa tercapai. Tentu dengan rencana dari Pak Pramana tadi untuk bisa membangun sarana prasarana baru tentu kita dukung apabila memang itu bisa menambah optimalisasi daripada penerimaan pajak. Begitu Mas. Oke, jadi kan dengan pangandikan Pak Atmaji seperti ini kan penonton atau masyarakat tuh sadar ternyata ya pajak itu akan bermanfaat kembali ke kita ngaten nggih Pak nggih. Iya. Oke. Nah, ini nuwun sewu kita ke Pak Pramana lagi. Ini ada pertanyaan, Pak. Seperti diketahui pelayanan e-posti itu menggunakan ATM Bank BPD DIY. Nah, apa kelebihan menggunakan e-posti tersebut? Tolong Pak dijelaskan bagaimana cara pembayaran pajak kendaraannya. Nah, ini informasi penting nih untuk pemirsa. Monggo Bapak. Oke, makasih Mas Tejo. Nggih, Pak. Jadi di program Samsat itu ada namanya e-posti. Jadi elektronik untuk pembayaran pajak lewat ATM BPD. Kebetulan di Bantul, Samsat Bantul ini baru ada 6 titik pelayanan. Di situ nanti dilihat di ATM BPD ada 2 mesin. Mesin ATM dan mesin e-posti. Sangat mudah sekali ketika nanti wajib pajak akan perpanjang kendaraan, itu kan berlaku 24 jam. Bisa jam 1 malam, jam 2 malam. Kemudian cukup membawa STNK sama identitas. Yang jelas satu Pak Tejo harus punya rekening BPD. Karena itu transaksinya lewat ATM BPD. Kalau tidak punya rekening BPD, ya rekeningnya kosong seperti itu, belum tidak bisa dilakukan transaksi di situ. Itu mudah sekali. Jadi nanti di dalam mesin itu pertama ATM-nya dulu dimasukkan di mesin ATM, kemudian bisa ada petunjuknya. Petunjukan selesai baru pindah ke mesin e-posti. Cukup dengan masukkan STNK, di situ juga ada legalitas juga. Sudah resmi seperti notis biasa. Seperti pembayaran pajak di tempat-tempat kantor-kantor Samsat seperti itu. Jadi sangat mudah sekali. Oke, ini juga ada pertanyaan Pak. Nek pengen ngerti sepiro sih besar pajak saya tahun ini itu benar nggak sih? Katanya bisa menggunakan aplikasi cek pajak online Pak? Bisa dilihat di HP bisa. Ya, nanti dilihat di HP dengan itu fitur. aplikasinya apa Pak? Aplikasinya pajak Info PKBDI. Info PKB. Oke. Info PKB DIY. Jadi dilihat mungkin AB berapa udah kelihatan di situ. Nanti habis berapa? Oh punyanya Mas Tejo nunggak 3 tahun sudah kelihatan di situ. Sudah kelihatan berapa jumlahnya. Jadi siap-siap dari rumah membawa uang sore itu. Tapi itu sing iso nonton gur kita sendiri Pak maksudnya? Apa ditonton nomor Bisa. Karena yang jelas punya. Nunggak berapa kali itu isen Pak di bawahnya. Yang jelas tahu AB-nya berapa, seri belakang berapa, itu kelihatan boleh. Oke. Tuh kan lebih mudah to lur dulur-dulur. Dadi entek pajakku pira, bisa persiapan iso nyisihke danane untuk istilahnya tertib membayar pajak dan jangan sampai telat karena pajak yang Anda bayarkan juga bermanfaat buat Anda sendiri seperti sing tinggi Pak Atmaji wau gitu. Pak Nosau Pak Yan, ini ada pertanyaan bagus banget nih Pak Yan. Tadi kan kita ngomong soal klaim ya Pak Yan. Ini ada yang tanya nih lewat WA saya. Om Tejo tanyakan ke Pak Yan, berapa lama batas maksimal pengajuan proses klaim? Kalau menurut aturan memang batasnya itu tidak lebih dari 6 bulan sejak terjadinya kecelakaan. Oh, kalau lebih 6 bulan udah bisa Pak? Ya, sudah kadaluarsa Pak. Jadi aturannya seperti itu ya. Cuma sekarang kan kami bekerja sama dengan kepolisian. Jadi ada namanya program IRSMS ya namanya. Jadi kalau kepolisian itu mengentry data laka, itu kami sudah bisa online, sudah bisa langsung tindak lanjut gitu ya. Kecuali memang kalau misalnya masyarakat itu atau ya si korban itu tidak
melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Ya. Jadi ya batasannya seperti itu ya. Data yang masuk juga ya Pak ya. Jadi ya bagusnya tuh setiap ada kejadian ya lapor lah. Jadi ada kewajiban, ada haknya. Jadi kewajibannya lapor, nanti haknya adalah santunan dari pemerintah ya melalui jasara harja. Nah, sedikit solusi Pak terkait dengan klaim tadi karena ada batas waktunya nggih. Sekitar jangan sampai lebih dari 6 bulan. Misalnya yang mengalami kecelakaan itu nggak punya saudara atau sanak saudara di tempat kita ini. Nah, mungkin ada di luar negeri, di luar kota. Itu bagaimana caranya kalau memang si yang kena musibah itu sampai 6 bulan belum sembuh, belum bisa ngurus sendiri, bagaimana Pak itu? Apakah dari rumah sakit setempat bisa membantu? Kami memang sudah kerjasama dengan rumah sakit. Jadi rumah sakit kalau ada terima pasien khususnya kecelakaan lalu lintas, dia langsung kontak kami Pak. Kontak kami. Jadi petugas kami datang ke sana. Kalau belum ditangani kepolisian, ya kami sarankan untuk ditangani oleh kepolisian. Kalau sudah ditangani, langsung kami berikan surat jaminan. Ya kami juga sudah online seluruh Indonesia. Seperti yang kemarin kecelakaan di Bukit Bego itu, ahli warisnya kan dari Sukoharjo dan Surakarta ya, Solo ya. Jadi ya kecelakaannya di sini, kami bayarkan santunan esoknya di Surakarta dan Solo. Jadi sudah online semuanya Pak. Terima kasih informasinya ya Pak Ian ya. Terus nuwun sewu pemirsa, tadi di awal kita berbicara bahwa di Samsat itu ada tiga instansi yang tergabung di sini. Dasar aja tugasnya apa, masih pemirsa sudah tahu. Pak Atmaji di sini tugasnya apa, masih Dopirso, Pak Pramana juga. Nah tadi beliau banyak banget ngendiko bahwa inovasi ono ini. Kita langsung ke Pak Polisinya ini. Nuwun sewu Pak Edwi, selama ini dari inovasi yang ditawarkan kepada masyarakat, itu inovasi sing kaya apa sing disenengi masyarakat Pak? Jadi Pelayanannya itu. Pelayanan yang sekarang banyak diminati itu, apalagi yang digital itu dari GoPay Mas. Itu dari rumah sudah bisa. Nanti tinggal berapa bayarnya sudah bisa pakai GoPay. Selain itu yang hadir itu drive-thru. Drive-thru yang sangat banyak diminati. Karena sangat cepat, tidak usah parkir, tidak usah pakai fotokopi, sebentar langsung jalan kembali seperti itu. Paling banyak diminati. Paling banyak ya. Nih menurut saya sedikit cerita. Ada nggak sih kasus di lapangan yang sampai saat ini ada terjadi selama pelayanan seperti ini? Sampai saat ini belum ada, tidak ada. Bahkan karena sekarang sudah online, jadi tidak harus dibayarkan motor Bantul, tidak harus dibayarkan pajaknya di Bantul. Jadi bisa di Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo. Jadi untuk kendala saat ini sudah hampir tidak ada. Sangat mudah dan cepat. Aman ya? Aman. Oke, terima kasih banget Pak Edwi atas informasinya yang luar biasa. Pak Ian juga, Pak Atmaji juga, lebih-lebih Pak Pramana ini juga saya mengucapkan terima kasih banget. Terus tadi katanya ada pertanyaan apa dari Mas Yanto, kalau mau tanya silahkan. Yo, kok ndak gelo lho, mau situ takon lho. Mau tanya kepada Bapak siapa nih, mumpung beliau-beliau ini ahli di bidangnya masing-masing Mas Yanto, monggo. Terima kasih Mas Tejo. Sebelumnya saya mau tanya kepada Bapak dari KPPD, Kantor Pelayanan Pajak Daerah. Tadi disampaikan bahwasanya pelayanan pajak kendaraan itu diarahkan untuk dilakukan secara online ya Pak. Padahal fenomena di masyarakat tidak semuanya itu paham kaitannya dengan IT. Nah, untuk itu mungkin yang saya tanyakan adalah mungkin ada langkah-langkah ataupun antisipasi dari pihak KPPD kaitannya dengan pelayanan pengarahan ke IT, sedangkan masyarakatnya itu ada yang belum paham kaitannya dengan IT. Terima kasih Pak, saya kira itu. Mas Tejo, Pak. besok akan ada pembagian HP untuk seluruh masyarakat. Betul sekali, jadi biar lebih mudah ya Pak. Pak siap-siap tombok ini. Pak Majiku suara aneh-aneh masaknya Pak Pamon. Tadi kan bagaimana arahannya ya bagi HP ya. Tuh usulnya Pak Maji itu bagus, ke masyarakat banget. Tadi saya bilang tuh Pak Wat itu ke masyarakatnya itu luar biasa. Pak Pramono monggo, bisa dijelaskan Pak monggo. Ya, makasih. Jadi memang masyarakat kita itu yang gatek sangat banyak sekali, terutama yang tua-tua ya. Kalau generasi kami kira tidak begitu. Yang jelas gini, kami sering mengadakan sosialisasi di desa-desa. Desa-desa itu melibatkan aparatur desa, aparatur kelurahan, perangkat kelurahan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat.
harapan kami dengan adanya informasi kesamsatan di kelurahan, tokoh masyarakat bisa menyampaikan kepada warganya. Warganya, kemudian kaitannya dengan bagaimana caranya untuk membayar pajak. Kemudian kami punya program ketika nanti habis di kelurahan kami menyampaikan pada aparat, tolong kalau Bapak Ibu sekalian atau wajib pajak untuk mengendaki pembayaran pajak, tapi tidak ada waktu ataupun tidak ada tempat untuk membayar. Kami siap untuk melayani langsung di dusun-dusun. Oh, jemput bola ya, jemput Pak? bola, Ya? namanya si itu jempol sudah di jempol tadi ya. Oke. Kali kaitan dengan jempol itu kami selalu koordinasi dengan kelurahan. Kapan saya harus datang ke kelurahan? Dengan catatan nanti Pak Duko menyiapkan beberapa masyarakat yang belum bayar pajak di situ. Jadi selalu kami usahakan seperti itu. Kami tiap hari ke lapangan. Jadi ada keterkaitan ya Ada Pak ya keterkaitan. dari KPPD sendiri, terus ngisi informasi ke Kepada pihak masyarakat, desa atau ke ya. dusun untuk menginformasikan kepada masyarakat dan siap-siap. Ngoten Pak maksudnya? Dan samping itu juga kami informasikan bahwa denda pajak kendaraan ini cukup besar. Maka dari itu kami mengimbau pada masyarakat, tolong sekali-kali lihat plat kendaraan bermotor. Di situ di bawah nomor itu ada bulan. Yang angka Ada kecil-kecil angka Pak? kecil itu bulan itu menunjukkan bulan 7 tahun sekian. Nah, pada waktu bulan 7 atau bulan berapa itu nanti pasti jatuh temponya di bulan itu untuk dibayarkan pajak seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan kendaraan itu, tolong kalau menyintai kendaraan ya harus sering lihat STNK. Jangan cuma lihat dompetnya aja ya. Nah, kadang-kadang dompet itu tidak ada isinya tapi minimal STNK seperti itu. Oke. Jadi kami mohon kepada masyarakat untuk bisa menepati itu. Dan yang jelas karena akhir-akhir ini pandeminya sangat tinggi, kami mohonkan untuk protokol kesehatan kita tingkatkan. Iya Pak, kadang tuh sekarang wong do mlaku motor ki ngene lho ngomong, orang golem ora apa-apa, orang cegatan, yang penting nganggo masker, begitu Pak. Tapi ya mungkin prokes lebih utama ya Pak, tapi keselamatan jiwa juga harus gitu nggih Pak nggih. Ya, yang jelas bagi wajib pajak yang mau masuk ke area Samsat ini pertama harus kita harus pakai masker dulu. Betul, prokes harus tetap ya Pak ya. Kemudian mungkin kita coba, ini lebih dari 38 ya betul dulu, langsung koordinasi dengan Puskesmas untuk bisa ditindaklanjuti. Oke, Pak, ini sebelum kesimpulan ini nuwun sewu kok ya sing WA, ternyata menarik banget obrolan kita ya guys ya. Ini dari Pak Eko di Pundong. Ini, Pak tanyakan ke Pak Edwi katanya. Tuh, pada tahun lalu ada kebijakan bebas denda pajak bagi kendaraan bermotor yang menunggak pajak. Untuk tahun ini apakah ada kebijakan yang sama seperti tahun lalu Pak kira-kira? Lah monggo. Ini pertanyaan nih dari Pak Eko di Pundong pripun Pak Edwi menika kira-kira? Jadi seperti Mbak tadi tanyakan seperti itu ya. Untuk bebas denda itu berakhir kemarin tanggal 31 Desember 2021. Tahun ini belum ada lagi Pak itu? Belum. Rencana ada enggak? Seperti disampaikan Pak Atmadi tadi itu sesuai peraturan gubernur. Jadi kalau bebas denda atau sudah tidak ada lagi, lah itu nanti kebijakan dari pemerintah. Oke, yang jelas ya kembali lagi seperti yang dikake Pak Atmadi tadi. Nek kowe ki do lelet bayar pajak ya pembangunan pun juga akan tersendat gitu ya Pak ya. Karena nih pajak ini dari Anda untuk Anda pemirsa. Nggih. Nuwun sewu Pak Atmadi, kita ke kesimpulan ini di menit-menit akhir ini. Kira-kira ada pesan khusus untuk masyarakat yang ingin disampaikan Pak Atmadi ke kamera yang sana monggo. Ke Pak Edwi, Pak Edwi. Jadi mari kita tetap disiplin protokol kesehatan untuk biar terhindar dari wabah COVID-19. Sampai itu kita harus tertib berlalu lintas di jalan karena keselamatan itu adalah nomor satu. Ya, betul. Selain tertib berlalu lintas juga tertib membayar pajak. Iya, itu yang diharapkan. Itu saja. Ada tambahan dari Pak Ian mungkin untuk masyarakat infonya apa? Ya, kami dari Jasara Harja mengimbau ya, pada kesempatan ini kita sudah bincang-bincang, begitu manfaatnya banyak ya. Jadi tolong manfaatkan kepada wajib pajak, terutama yang masih menunggak. Jadi pelayanan kami ini sudah cukup luas, cukup lengkap, ada digitalisasi, kemudian ada konvensional juga. Jadi manfaatkan layanan-layanan kami ini, dan kami dari tim Samsat Bantul ini siap melayani seluruh wajib pajak yang akan melakukan kewajibannya. Oke, gitu. Terima kasih Pak Ian ya. Terima kasih. Pak Atmadi ada tambahan pengandikan untuk masyarakat Pak. Ya, jadi terima kasih.
Yang pertama tentu apresiasi terkait dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kantor layanan pajak di Bantul. Cuman yang satu tadi ya, kalau bisa nanti ini PR Pak Pramana, jadi yang ngelingke tadi loh, Mas Tejo. Jadi saya kira ini sangat penting karena kalau yang tadi kaitannya dengan teknisnya itu kan banyak sekali macamnya. Ya ada temaram, ada yang lain itu kan teknis. Tapi yang ngelingke tadi itu supaya nanti tidak lupa. Jadi itu kemudian untuk inovasi yang lainnya nanti ini tentu kita dorong, kita dukung. Jangan sampai kita hanya mikir innova saja, ya, tapi inovasi bukan inovasi. Kalau ini teman-teman kan mikirnya innova saja, gitu. Jadi inovasinya harus kita tekankan. Kemudian himbauan seperti yang disampaikan Pak Edwin juga dari Pak Ian. Mari kita sebagai warga negara yang baik ini taat pajak, tertib membayar pajak dan insya Allah pajak Anda akan kembali ya, sebagai pembangunan dan pastikan saya mengawal Pak, jadi agar supaya kembali lagi ke masyarakat untuk bisa membangun, ya, pembangunan bisa berlanjut dan insya Allah kita sejahtera sampai ke pelosok. Amin, amin, amin. Inilah sosok yang bekerja untuk masyarakat dan memasyarakat sekali. Tepuk tangan dong Bapak Atmaji. Matur nuwun. Sedikit tambahan untuk Bapak Pramana SHMM untuk pesan ataupun himbauan kepada masyarakat Pak terkait Sapa Samsat kita hari ini. Ya, terima kasih Mas Tejo. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Bantul, terutama bayarlah pajak tepat pada waktunya. Karena mengapa pajak ini nanti kalau kena denda cukup tinggi. Kemudian kalau dihitungkan telat 2 hari aja sudah kena 25%. Nanti 2 bulan berikutnya 2%. Kami mengharapkan seandainya sudah lama tidak dipajak, kami siap untuk memberikan keringanan denda pajak. Monggo nanti diajukan kepada gubernur dalam hari ini di KPPD kami untuk bisa memberikan keringanan denda pajaknya, bukan pajaknya tapi dendanya. Karena kemarin kita sudah mengadakan bebas denda, sekarang ini haknya masyarakat, haknya wajib pajak untuk bisa memberikan keringanan pajak. Kemudian yang kedua, taatilah protokol kesehatan karena di mana-mana prokes ini harus kita laksanakan, terutama untuk memakai masker. Saya kira gitu Mas Tejo. Terima kasih banget teman-teman, kasih tepuk tangan buat narasumber kita yang luar biasa ini. Dan kita berharap apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini akan bermanfaat yang sangat bagus untuk kita semuanya. Dan tentunya Samsat Bantul akan melayani Anda semuanya dengan sebaik-baiknya. Pak Edwi terima kasih, Pak Ian terima kasih, Pak Atmaji matur suwun, sehat selalu nggih Pak nggih bersama masyarakat dan rakyat terus selalu amanah tentunya. Pak Pramana matur nuwun atas tempatnya dan waktunya hari ini. Teman-teman saya dari Sapa Samsat Band matur nuwun. Tim produksi semuanya terima kasih, tetap jaga sehat bersama kita dan monggo warga masyarakat Bantul manfaatkan inovasi yang ada di Samsat Bantul, pergunakan sebaik-baiknya biar Anda tidak repot tapi tetap prokes dan tentunya tidak pernah telat membayar pajak kendaraan Anda. Di Mas Tejo undur diri, sampai ketemu di Sapa Samsat berikutnya. Sukses jaya untuk Samsat Bantul. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.